Halo, selamat pagi teman RSU Channel. Apa kabar semuanya? Hari ini 20 Desember 2021. Bertepatan hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan RSU Channel masih berada di Bali. Hari ini adalah hari terakhir ada di Bali, dan saya dalam perjalanan menuju ke bandara, dan bersama saya ada di samping saya yang jadi driver dan guide ini adalah adik Niko Boik. Halo, selamat pagi adik Niko. Selamat pagi. Iya, ini adik Niko Boik, anak Rote yang sudah lama di Denpasar, Bali ini. Sudah bekerja, bahkan berkeluarga, dan tentu mencari hidup di rantau di Bali. Adik Niko, apa kabar ini? Baik pagi ini ya? Puji Tuhan, baik Bapak. Iya, ini adik Niko dari Nauhadewen ya, adik Niko ya? Siap. Keluarga besar Boik yang ada di Nauhadewen, salah satu putra Boik ini, adik Niko ini. Adik Niko, persisnya kapan adik Niko datang di Bali nih adik Niko? Dari tahun 2009, kalau tanggal sih lupa. Iya. Tapi 2009 sudah di Bali. Sudah di Bali. Ceritanya sampai merantau ke Bali ini ke mana? Apakah ada kakak-kakak yang sudah mendahului di Bali, kemudian adik ikut, atau adik ketika itu datang sendiri? Sudah ada kakak di Bali, jadi ikut ke sini merantau, pengen kerja di Bali. Itu 2009. Tamat SMA langsung ya, Iya, adik Niko ya? tamat SMA langsung ke Bali. Oke, kemudian datang langsung dapat kerja kah, atau bagaimana melamar? Iya, datang langsung dapat kerja dulu. Kerja di PT Electrolux. Electrolux itu Iya. apa ya, bergerak di... Untuk di bidang teknisi, Iya, mesin cuci, AC, kulkas, kompor, dan lain-lain. peralatan rumah tangga ya. Siap, peralatan rumah tangga. Itu langsung datang langsung kerja, dapat Siap. kerja 2000. Saya di training sama senior Yopi Boik. Oh begitu ya. Ya, anak Nusak lain NSK. Yang NSK yang sudah ada duluan di Sudah duluan di Rote. Wah, jauh ini ceritanya baku ajak ini. Ya, Oh, di training sama Adi Ya. Adi Yopi. Yopi ya. Ya. Adi Yopi masih ada di Bali kah, atau sudah kembali Rote? Sudah kembali Rote sekitar tahun 2014 atau 2000, ya kurang lebih 2014. Iya, jadi di training kemudian mulai bekerja lagi. Ya, mulai bekerja. Sampai sekarang masih di Electrolux atau masih mungkin bekerja untuk penjualan spare part, masih bisa kerja sama. kemudian apakah Adik sudah merintis usaha sendiri kah? Sudah usaha sendiri dari tahun 2000, kalau tidak salah 2018. 2018 itu sudah buka bengkel sendiri Iya. sampai saat ini. Jadi sudah punya usaha sendiri, tetapi masih Spare part semua masih dari Sama. Electrolux. dan sekali-sekali Electrolux masih bisa minta juga untuk adik mungkin reparasi Iya. di lapangan. Jadi Iya. tidak memutuskan hubungan dengan Electrolux. Iya. Menurut adik, tempat adik bekerja ini seperti apa sehingga walaupun adik keluar masih tetap ada kerjasama atau ada kepercayaan juga? Ya, puji Tuhan, sebenarnya kerja ini adalah suatu tanggung jawab besar, makanya apapun yang kita alami tetap dijalani, pasti Tuhan kasih jalan. Oh iya. Kita bisa hidup seperti itulah. Iya, jadi dari 2019 sampai Ya, sekarang ya, sampai Adik. sekarang, Sampai Pak. sekarang. Adik menikah tahun berapa ya? Tahun 2019. Waktu itu menikah di Rote kalau tidak salah dia. Ya, menikah di Rote. Kita apa Ya. di lapangan bola itu. Ya, Barca datang malam. Iya, jadi adik Niko ini juga Ya. fans Barca, dan kakak adiknya semua di Nawadewa itu Barca semua nih. Kita Barca satu semua. komunitas ya. Ma itu dari mana adik Niko? Dari Sumba Tengah, Bapak. Ketemunya di Bali sini kah? Ketemu di Bali tahun 2013. Terus nikahnya 2019. Oh, berarti pacaran 6 tahun dulu ya dia? Iya, lumayan. Tanam bening dulu. Iya. Anak buah sekarang seberapa adik? Baru satu. Baru satu ya? Iya. Umur 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Iya. Adi, menurut Adi ini, Adi Niko sudah kalau itu sudah berapa tahun ya? 89 sampai sekarang sudah jalan 89 Adi tamanya tadi tahun berapa nih? 2009. Oh, 2009. Sudah Iya. 11 tahun lah jalan. Ya, 11 tahun. Kerja di Bali itu seperti apa, Adi? Sebenarnya kerja di Bali itu bagus,
Iya. Karena orang-orang Bali jarang mengurusi kepribadian orang masing-masing. Jadi bagi saya itu sangat bagus. Yang penting kita berniat bekerja, jalani sungguh-sungguh, jangan berbuat aneh-aneh di rantau orang. Iya, di rantau orang ya. Sangat bagus. Hindarilah masalah-masalah yang tak terduga, terutama tersangkut hukum, hindari itu semua. Bekerja dengan baik. Fokus pada kerja Fokus ya. pekerjaan, urusin keluarga itu bagus. Dan bagi saya. Bagi kita anak Rote yang mau bekerja di Bali itu modal utama itu apa, Adi? Supaya seperti Adi tadi bisa sukses, bisa nyaman, tidak modal utama itu niat bekerja, jangan malas. Iya. Yang penting bisa jalanin, jangan malas diam di rumah. Niat bekerja pasti ada rezeki. Dan Adi, jangan lupa berdoa pada Tuhan. Iya, betul sekali ya, karena di rantau orang dan di mana saja. Adi kan sudah lama di sini dan tentu sudah sering bersama adik-adik dari Rote, dari berbagai wilayah ya. Adi melihat bahwa anak-anak kita, khusus untuk anak-anak Rote itu yang bekerja di Bali itu seperti apa mereka sudah, artinya mereka seperti yang Adi harapkan juga kah? Ya, yang duluan dari saya mereka sudah sangat sukses juga. Ya. Makanya itu saya belajar mengikuti mereka untuk bisa sama-sama berjalan di satu kerjaan. Dan jangan lupa kalau kita merantau ke Bali, kita harus mencari komunitas, dalam arti anak-anak Rote yang di Bali. Yeah. Kita berkumpul biar suatu saat kita bisa terkendala sakit atau saling memperhatikan, saling menolong ya. Memperhatikan untuk paling tidak bisa membawakan air minum atau apa seperti itulah. Komunitas yang ada perantauan lah seperti ada di Bali itu seperti apa? Kalau saya dengar kan kalau yang umumnya itu kan Flobamora itu untuk NTT. Kalau untuk Rotendao sendiri adakah ini Kak Niko? Puji Tuhan ada. Itu Rotendao namanya Ovalangga. Iya. Ketuanya saat ini dipimpin sama Mesker Rafael. Iya. AKBP Mesker Rafael. Purnawirawan ya. Purnawirawan. Dan sekumnya Alvin Kyu. Iya. Waka satunya Pak Frit Helitik. Dan untuk Kota Kupang itu Pak Perti. Iya. Ketuanya Bapak Iwan Neno, pengacara. Sekumnya Nikodemus Boik, masih paman sendiri. Iya. Dari Nusa lain itu. Dan banyak kita anak-anak Rote juga yang gabung banyak dalam kita anak Rote di sana. Ovalangga ini. Terutama saat ini lagi dibentuk pertama itu Andro. Iya, itu lebih mengecil lagi. Di anak rantau Rote orang. anak Tengka di rantau orang. Iya, itu khusus rantingnya Ovalangga. Iya, khusus untuk anak-anak Tengka ya. Iya, khusus anak-anak Tengka. Kalau nusak-nusak yang lain ada juga. Ada juga Termanu. Iya. Yang ada juga Pupdale, Itaesa. Iya. Dan Satu Hati itu semua di naungannya Ovalangga. Iya. Karena Ovalangga lah induknya. Induknya, payungnya. Iya, payungnya. Jadi mereka beberapa itu rantingnya Ovalangga. Jadi adik melihat bahwa Ya, berkomunitas sekali komunitas ini berjalan, bukan suatu ormas, tapi ini paguyuban saling membantu di bidang sosial. Iya. Bidang sosial. Adik dan anak-anak Rote yang lain ada juga dalam di Langka maupun yang unit-unitnya per Nusak atau per kecamatan ini ada ya. Saya sendiri masuk di Paperti, masuk pun di Ovalangga. Iya. Jadi dua paguyuban. Jadi berbagi. Pada prinsipnya berkumpul itu bagus, apalagi kita satu daerah ya, satu asal ya, kita bisa berbagi cerita ya dia. Siap. Nah, kalau adik-adik Rote ada di sini kan sudah ada dan coba bekerja. Tapi kalau ini mungkin saran adik untuk anak-anak Rote yang mau datang merantau di Bali ini adik. Ya, saran saya kalau tujuan merantau itu utama pekerjaan. Tapi dari pekerjaan itu jangan lupa bersyukur, berdoa, minta Tuhan kasih jalan. Yang ketiga ya kita harus mencari sanak saudara yang di Bali. Iya. Jadi apa yang kita alamin bukan suatu masalah, itu bukan sebuah harapan. Tapi namanya manusia kan pasti ada. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditolong sama saudara yang di Bali. Oh ya, Adi Niko kita ke Grand Levio ya untuk jemput Pak Ketua. Ya, saya dengan Adi Niko dalam perjalanan menuju bandara, tapi kita singgah di
Dewi Sri di Hotel Grand Livio dulu. Ada Pak Ketua DPRD di sana. Kita mau jemput Bapak Ketua untuk kita ke bandara seperti itu. Hari ini kami flight, saya dengan Pak Ketua flightnya jam 11 Lion. Oh iya, jadi suksesnya kita di rantau artinya bercermin dari pengalaman Adi Niko. Suksesnya Adi Niko di Bali ini semata-mata karena apa? Karena siapa dan mungkin hal-hal apa yang membuat Adi bisa survive sampai dengan saat sekarang? Ya, suksesnya terutama Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Yang kedua karena dukungan keluarga juga, walaupun baru merintis suatu usaha kecil, tapi itu bagi saya keluarga juga dukungan pertama. Itu doa dari semua. Jadi ya bisa hidup. Kuncinya Tuhan dan keluarga ya, dan saudara yang lain ya. Walaupun pada saat ini masih COVID-19. Iya betul Adi, cukup mengganggu kah COVID-19, pasti mengganggu lah ya. Tetapi bagaimana di suasana COVID ini usaha Adik yang sudah sejak kapan mulai usahanya ini Adi? Itu dari tahun 2018, kurang lebih tahun 2018 sudah. Setelah pulang menikah kah? Sebelum menikah sudah buka sendiri. Sudah buka sendiri ya. Itu modal untuk menjalani kehidupan rumah tangga ya Adi ya. Siap. Oke, dan puji Tuhan walaupun kondisi COVID masih tetap berlangsung, tetapi berkat itu selalu ada Adi Niko. Iya, saudara semua, teman semua, Adi Niko ini adalah salah satu putra rote, sekali lagi kelahiran Nauhadewoen dari keluarga Boik yang seperti cerita tadi sudah dari 2009 ada di Bali dan memulai kerja di PT Electrolux, tetapi sekarang puji Tuhan sudah punya usaha sendiri. Kemarin kami sempat jalan-jalan keliling ke Ungasan, kemudian pulang mampir di rumahnya Adi Niko, Panti Kuta, kemudian mampir di rumahnya Adi Niko di Serma Merta itu di daerah Ponegoro pusat kota juga. Saya sempat dan istri sempat mampir ke rumahnya lumayan cukup luas juga untuk ukuran dalam kota ya. Itu kan untuk tempat usaha bengkel. Oh iya Adi Niko. Iya. Setelah Adi datang, apakah ada adik-adik yang lain? Apakah dalam klan keluarga Boy atau adik-adik saudara yang lain dari Ba atau dari mana yang Adi ajak atau ikut bersama Adi ke sini juga merantau? Ada. Itu ada yang tujuan datang kuliah, tapi ada yang sudah balik, selesai kuliahnya sudah balik di Rote, tapi saat ini ada yang masih selesai kuliah juga masih bekerja di sini. Ada yang ikut Adi Niko juga, artinya bantu-bantu di bengkelnya? Ada, itu kakak saya sendiri sama adik saya sama anak paman saya bantu-bantu di sana. Iya, jadi bisa saling mendukung dalam pekerjaan. Iya, jadi hidup di rantau itu persaudaraan itu utama ya. Dan yang paling utama itulah jangan lupakan Tuhan ya, selalu mengandalkan Tuhan Adi Niko. Oh ya, benar sekali ya teman, inilah tips atau sedikit sukses story lah seperti itu kita dalam perjalanan menuju bandara. Ajak cerita-cerita dengan Adi Niko, berbagai cerita tentang kehidupan di Bali yang sudah diceritakan Adi. Tentu kan walaupun dirantau kan ya mungkin tidak selamanya di sini ya. Apa cita-cita atau keinginan Adi ke depannya? Apakah tetap dirantau atau sambil bekerja di sini ada mau mempersiapkan segala sesuatu juga, apakah di Rote atau di mana Adi untuk kedepannya nanti? Kalau saya pribadi, kita tidak mungkin seterusnya di Bali. Iya. Lagi persiapan pulang Rote itu sudah pasti, karena kita di sini ini merantau, keluarga besar semua di Rote. Jadi suatu saat pasti ingin pulang Rote. Iya, dan itu. Tapi sementara masih merintis. Iya, usaha itu untuk mempersiapkan. Ketika nanti kembali ke Rote sudah ada tempat usaha lah ya Adi. Baik sekali lagi. Oke teman, sekali lagi ini Airsu Channel edisi on the car di dalam mobil dalam perjalanan menuju Bandara Ngurah Rai pada Senin 20 Desember pagi bersama Adi Niko Boik. Kita mau mampir ke Grand Livio dulu untuk menjemput Bapak Ketua Dewan dan nanti kita akan sama-sama ke keluarga. Pernah sesekali diajak ke sini kah Bapak Mama atau ini Adi Niko? Pernah datang? Pernah. Ibu pernah berobat ke sini, Bapak juga pernah jalan-jalan ke sini. Oh iya. Itu lupa sih tahunnya tapi pernah. Iya. Intinya pada pernah ke sini. Kata Jirote juga pernah ke sini. Iya, oke. Baik sekali Adi. Cerita-cerita
pengalaman hidupnya di Bali ya, sudah diceritakan, dan mudah-mudahan ini menjadi ya motivasi dan inspirasi bagi adik-adik yang lain. Pesan Adi untuk yang mau merantau ke Bali seperti tadi ya, mungkin kembali ditegaskan lagi Adi Niko. Ya, pesan saya merantau ke Bali tujuan bekerja dan tetap berdoa pada Tuhan, itu aja. Ya, Tuhan selalu menyiapkan berkat dan tempat yang tempat kerja ya. Oke. Inilah perbincangan singkat saya dengan Adi Niko Boik. Adi Niko, titip salam untuk saudara semua keluarga ada di Rote. Titip salam, selamat menyambut hari raya Natal dan sehat selalu. Salam hormat kita yang di rantau ini, sukses dan sehat-sehat di Rote. Makasih. Oke, salam buat Bapak juga, setuju sampai Rote dengan selamat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya. Sampai jumpa pasti. Di lain waktu. Ya. Teman, inilah perbincangan singkat Airsu Channel dengan Adi Niko Boik. Sekali lagi dalam perjalanan menuju bandara, tentu sukses kita doakan untuk anak-anak Rote dari manapun yang ada di Bali. Mereka sukses dalam bekerja, bahkan banyak yang sudah berkeluarga juga dimanapun kita bekerja. Pesannya tadi seperti Adi Niko bilang, jangan lupa Tuhan, cari bersaudara yang lain yang ada di sini supaya bisa bersilaturahmi, berbagai cerita, dan ya kalau ada permasalahan pasti saling menolong. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses untuk kita semua. Airsu Channel, Cover Deep Insight. Selamat Natal dan Tahun Baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Airsu Channel.